Coba Bu Pami ini nyuruh-nyuruh presiden ini coba. Itu patut diduga dari 16% itu ada mengalir kepada inisial GP. Dalam pembahasan RUU tersebut ya, sewaktu Undang-Undang Tapra ini masih menjadi RUU, yang paling ngotot untuk RUU tersebut disahkan adalah PDIP dan PKS. Yo, what's up? Welcome back di Sudut Pandang Channel. Silahkan di subscribe buat yang belum subscribe. Kita masuk di segmen For You Politics FGP. Hal yang trending tentang politik dalam negeri akan kita kupas tuntas di segmen kali ini. Pertama, saya pengen bahas yang ini. Permintaan, Pak. Ada permintaan apa? Di lahan saya itu kan masih ada yang belum diproses, Pak. Mas, semuanya luasnya 128. 128. Yang sudah mendapat sertifikat masih 60 hektar, yang 68 hektar masih belum. Dari Desa Temurejo, Kecamatan Bangurejo, Pak. Yang masih belum dapat sertifikat 68 hektar, Pak. Nggih. Saya mohon kepada Bapak segera diselesaikan sebelum Nggih. Bapak turun dari jabatan. Segera diselesaikan, Pak ya. Terima kasih, Pak. Coba Bu Pami ini nyuruh-nyuruh presiden ini coba. Coba. Ibu, udah dicatat nih ya. Nanti saya sampaikan ke Pak Menteri BPN. Pak Menteri BPN pasti juga nyatet sekretarisnya, nanti biar dicek di lapangan. Nggih? Nggih. Pun. Tuh. Mana ada ceritanya rakyat nyuruh-nyuruh presiden ya baru kali ini. Pak tolong ya segera diselesaikan, Pak. Saya tidak mau tahu. Pokoknya segera diselesaikan. Ajudan Pak Jokowi lebih ganteng, lebih murah senyum dan sopan. Situ aja dibahas ya, cewek begitu emang. Ajudan Jokowi ganteng. Ini cowok ini. Namanya Yani. Yang atas mungkin cewek, tapi ini Yani cowok ini. Wah. Noah, the real rakyat di atas presiden. Wah, di atasnya gitu. Oke, menarik momen di mana lucunya seorang presiden disuruh-suruh oleh rakyatnya. Boleh. Gimana nih menurut kalian nih? Ini FYP juga kemarin. Jadi kalau Mas Sugeng melihat modus dari gratifikasi ini apa sih, Mas? Oh, Ya memperkaya ini nih. diri saja, Bang. Ya, Ada memperkaya diri tuduhan karena Ganjar jabatannya, Pranowo menerima karena dia bisa gratifikasi dari Bang Jateng. memfasilitasi terjadinya transaksi bisnis yang pasti harus terjadi, yaitu debitur dari Bank Jateng wajib mengasuransikan ke beberapa perusahaan asuransi. Ya, maka kalau dalam transaksi bisnis to bisnis komisi biasa. Komisi biasa. Tapi ini menjadi dilarang karena ada unsur di sana modalnya dari negara tidak boleh. Oke, bentar. Ini jadi kalau saya baca nih sebagai salah satu pemegang saham untuk asuransi yang kerjasama dengan Bank Jateng itu inisial GP, ini banyak yang nebak Ganjar Pranowo sih, tapi dikasih inisial nih. Inisial GP ini menerima apa istilahnya cashback atau potongan dari transaksi itu 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 55% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah ini inisialnya GP. Waduh. Kemudian dari informasi masyarakat yang kami terima, itu patut diduga dari 16% itu ada mengalir kepada inisial GP. Patut diduga. Siapa GP ini? GP ini adalah pemegang saham kendali. Ya, sebagai kepala daerah. GP pemegang saham kendali.
pemegang saham kendali. Tapi kalau dilihat akan ketahuan ya. Ya. Yang kalau orang disebut kepala daerah dan ada orang mengidentifikasi kemudian karena wartawan mungkin mengkonfirmasi ada seorang bernama Ganjar Pranowo mengidentifikasi dengan menyatakan tidak pernah menerima yang dituduhkan oleh IPW. Padahal Mas Sugeng sendiri tidak pernah menyebut Ganjar Pranowo. Iya. Cari aman ya, cari aman. Ini gimana nih? Kabarnya kemudian lenyap di telan zaman gitu. Hiruk pikuk yang lain menutup kabar ini. Sampai sekarang nggak jelas nih laporan ke KPK atas inisial GP yang diduga menerima gratifikasi dari Bank Jateng. Transaksinya ini belum jelas gimana kabar kelanjutannya. Mungkin ada yang punya info terbaru mengenai kasus Bank Jateng ini, coba kasih link informasi di bawah juga nih, bisa kita bahas nanti. Dalam pembahasan RUU tersebut ya, sewaktu Undang-Undang Tapera ini masih menjadi RUU, yang paling ngotot untuk RUU tersebut disahkan adalah PDIP dan PKS. Dikutip dari laman resmi DPR RI, justru pemerintah yang resisten terhadap RUU ini saat itu ya. Dan fraksi PDIP yang ngotot banget RUU ini segera disahkan. Ketika pemerintah resisten terhadap RUU ini, Ketua Pansus RUU yang juga berasal dari fraksi PDIP, Pak Yosef Umar Hadi bilang, baru kali ini saya menjadi anggota Dewan. Dalam membahas RUU, pemerintahnya tidak pede atau percaya diri ya. Ini suatu kemunduran, berarti pemerintah tidak berani ambil risiko, kata Bang Yosef. Wow. Lalu ketika undang-undang ini disahkan dan aturan pelaksananya juga sudah dibuat dalam bentuk PP ya, sebagai kewajiban pemerintah, kenapa PDIP kemudian mau muncul sebagai pahlawan kesiangan yang si paling peduli buruh? Wow. Tapera, ini yang lagi ngetren juga jadi FYP juga soal pemerintah yang akhir-akhir ini mengeluarkan satu peraturan baru nih soal potongan untuk para pekerja baik negeri ataupun swasta 3% ya. 2,5 itu dari pekerjanya, 0,5-nya dari pemberi kerja gitu kalau tidak salah. Nanti kita coba baca lebih jelas. Potongan ini dimaksudkan untuk tabungan perumahan rakyat gitu. Jadi ibaratnya untuk warga negara yang belum mempunyai hunian, dengan sistem gotong royong ini dimaksudkan bisa terbantu untuk punya hunian. Karena makin kesini memang rumah itu bagi keluarga muda itu adalah sesuatu yang sangat sulit dijangkau. Mungkin mereka masih bisa menikmati hunian dengan ikut orang tuanya walaupun kondisi sudah menikah gitu. Tapi kemudian ketika mereka menginginkan pernikahan, istilahnya keluarga kecil mereka itu pindah ke rumah yang baru, ada hasil survei membuktikan bahwa rumah adalah hal yang terlalu mewah untuk keluarga muda. Ini mungkin akan menjadi concern pemerintah dengan konsep baru ini. Tapi sebenarnya Tapera itu bukan hal baru karena ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Dan akhirnya ketika disahkan RUU-nya ini malah pada ribut gitu. Padahal ini menurut saya kutip dari Cokro TV ya, yang ketika masih jadi rancangan undang-undang itu PDIP dan juga PKS, dua partai yang legislatornya itu paling ngotot, paling kekeh untuk mendorong undang-undang ini disahkan. Waktu itu 2024 posisi berganti, PDIP di luar jadi oposisi, PKS belum masuk juga. Pemerintah mengesahkan Tapera dan semuanya pada ribut. Posisinya beda Bung sekarang ya kan, makanya ribut. Kamu tadi nyebut Pak Harto ya, zaman Pak Harto. Isu yang di sama masyarakat atau Jangan takut, tidak apa-apa kelihatan takut. Single shot. Langsung. Walaupun dibilang backing anak Kaisang Pak, tapi kalau saya keluar nanti saya hilang tuh. Kenapa kamu tanya begitu? Karena siapa kamu tanya begitu? Bapak kan juga sebagai Menko Polhukam tuh kerjaannya sebenarnya namanya tuh kan berat Pak. Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Nah ya.
Tapi kok kerjaannya nge-tweet, Pak? Keamanan Twitter mungkin. Twitter kan lagi banyak yang rusuh. Diamanin dulu dengan beliau. Cuman kan salah satu, kalau saya baca ya Pak ya, kalau tugas Menko Polhukam itu kan untuk mendinginkan isu-isu politik yang panas. Ya. Nah kadang tweet Bapak yang bikin panas malah. Jadi orang jadi berdebat di situ Pak. Karena menterinya yang asli masih sekolah, jadi saya. Iya. Oh sekolah ya Pak? Sekolah. Kalau boleh tanya kemana Pak? Enggak, jadi Bukan, kemana 8 triliunnya Pak? Ya. Jangan dibahas. Jangan dibahas bacot. Kalau dari saya, apa? anak dan bapak beradu kekuatan untuk meraih kekuasaan. Itu Pak. Rame itu. Retweet. Ini lagi ngelatih anak biar kuat dihujat netizen. Dulu kawan, sekarang lawan nggak? Tapi mungkin ada alasannya di balik itu. Kenapa pakai baju itu? Itu baju apa itu Mas? Enggak, Boleh ini tahu sebenarnya nggak? tuh kain tenun dari Solo. Beijing tuh begitu, brother. Emang nggak boleh kan lebih natural. Oh iya. Kebetulan karena saya dari Solo, ini juga kain tenun yang saya pakai itu dari Solo. Tapi gitu. bukan berarti alternatif ya. Kalau tidak bisa di Depok ya ke Solo juga. Kena dia. Kena. Alternatif. Saran saya Pak, nanti pada saat ingin pengumuman cawapres, Bapak jangan aktifin handphone ya. Kenapa tuh? Takutnya kabarin nggak jadi lagi. Kan jamu. Enggak, kalau enggak minimal bajunya udah dijahit dulu. Harusnya disiapkan dulu. Iya benar. Gak usah jahitin, saya punya baju sendiri. Lebih yakin ya Pak ya. Ini Kiki Sabutri emang rajanya roasting ya. Dan kali ini korbannya adalah Mahfud MD. Ini yang terakhir nih. Jangan nyalain handphone Pak. Nanti dikabarin lagi gak jadi. Soalnya waktu itu Jokowi hampir saja itu sama Mahfud MD gitu. Ada last minute, ada informasi itu gagal. Politik ya, bisa 1 detik tuh berubah gitu. Padahal Mahfud MD itu sudah fitting baju, sudah datang ke lingkungan istana, walaupun belum masuk istana ya. Ah gitulah pokoknya. Sulit dijelaskan, politik itu bisa sangat dinamis sekali, sangat dinamis sekali. Saya mau baca komentar. Kenapa kamu tanya begitu? Gayanya Pak Harto ya? Siapa yang nanya begitu tadi? Siapa yang nyuruh gitu? Ya udah kan yang nanya, deg gitu. Belum punya nama. Serius nanya kalau ngundang tamu menteri atau gubernur atau apa gitu, mereka dibayar nggak ya? Oh nggak, kita yang disantunin. Mereka ya nggak tahu sih, nggak tahu. Tommy Soeharto Bilek, santai dulu Mbak. Baru kali ini lihat Kiki ketakutan ya. Counter Kiki sudah ditemukan. Lawan sepadan mungkin ya. Oke. Lucu nih, lucu. Tapi ada yang satu yang nggak kebal sama roasting. Anies Baswedan. Bukan, Ganjar Pranowo. Kemarin tuh sempat emosi ya di roasting ya. Ya gimana sih Pak? Roasting tuh begitu emang, komedi Pak. Ya emang berdasarkan kisah nyata yang dipleset-plesetin gitu. Cuman lucu harusnya, Bapak emosi malahan. Ya. Waduh. Anies bukan kaleng-kaleng. Gimana tadi? Coba saya ulang. Hilang tulisannya. Anies bukan kaleng-kaleng. Ini contoh kecil pertahanan negara, baru 1 bulan Anies jadi presiden. Lah, ini siapa yang bikin nih video ini? Ini hoax nih. Ya kan dia jadi presiden. Tidak jadi presiden, gagal. 01 gagal. Ini siapa yang bikin presiden? Anies bukan kaleng-kaleng, ini contoh kecil pertahanan negara, baru 1 bulan Anies jadi presiden. Ada roket banyak banget. Ya, apa ini? Film Avenger. Tulisannya Cina di situ. Ya, gimana sih? Waduh. Ini halu. Baru berapa bulan tadi ngomongnya? Baru 1 bulan. Orang presiden terpilih aja belum dilantik. Ini Anies sudah jadi presiden. Presiden di mana ini? Lagian videonya ada tulisan Cinanya. Ngarang ini. Ini siapa yang bikin nih?
Oke. Segitu dulu video kali ini, teman-teman. Di subscribe ya channel Sudut Pandang, karena kita akan berbagi sudut pandang tentang politik dalam negeri yang menarik untuk kita bahas setiap saat. Saya Abdul, salam.